Saya adalah anak serigala peliharaan Liu Ruyan. Pada hari kontrak berakhir, dia melemparkan cek senilai 10 juta kepada saya. Aku menahan sudut mulutku yang terangkat, hampir tertawa terbahak-bahak. Akhirnya bebas. Akhirnya bebas dari wanita cerewet ini. Besok, teman seperjuangan dan cinta pertamanya kembali. Mereka akan mencari seseorang untuk menyamarkanku sebagai kecelakaan dan mendorongku dari lantai 30. Uang ini akan sangat berguna. Mempekerjakan 8 atau 10 wanita cantik. Nona muda dari lingkaran emas duduk di depan saya. Jari-jari putih memegang gelas anggur. Dia tiba-tiba berdiri dan merobek cek itu menjadi berkeping-keping. Kuku merah menekan saya ke dinding, tidak mengizinkan saya pergi. Mulai hari ini, kamu adalah pria sejatiku. Dan patahkan kaki bayi Yue Guang itu untukku. Segera, dinding dingin membentur punggungku hingga sakit. Parfum Liu Ruyan. Aroma bercampur amarah, seperti jaring yang menjebakku dengan erat. Tubuhnya lembut. Napasnya panas membara. Otakku kosong. Bukan ini yang tertulis di naskah. Sudah sepakat putus secara damai dan saling melupakan, mata Liu Ruyan merah padam. Kata-kata yang keluar sangat dingin dan menusuk. Mau kabur, Lin Yan? Apa kau pikir setelah mengambil uangku bisa dengan tenang meninggalkan ibu kota? Nona, Anda salah paham. Aku lari justru demi ketenangan. Kalau tidak lari, besok kita jadi bubur daging. Setelah mendengarnya, tatapannya semakin dalam. Dia menarik dasi saya dan menyeretku keluar dengan kasar. Kekuatannya luar biasa. Kembali ke vilaku. Jangan berani melangkah keluar tanpa izinku. Aku dipaksa masuk ke kursi belakang Bentley itu olehnya. Pintu ditutup dengan bunyi pak, memutus semua harapan pelarianku. Sopir menginjak pedal gas, mobil melesat seperti anak panah lepas dari busurnya. Tekanan udara di dalam mobil sangat rendah dan menakutkan. Liu Ruyan langsung melakukan panggilan telepon dengan suara tanpa sedikit pun kehangatan. Abiao, pergi ke bandara. Guchen kembali ke negara itu hari ini. Nomor penerbangannya akan aku kirimkan padamu. Awasi dia dengan ketat, cari kesempatan untuk menghabisinya. Sebaiknya dia tinggal di rumah sakit dengan jujur selama beberapa tahun. Jantungku berdegup kencang. Bulu kuduku berdiri. Sial, kejam sekali. Dia langsung bertindak. Wanita gila ini tidak mungkin benar-benar ingin melawannya dengan takdir demi aku, kan? Selesai sudah, aku akan mati lebih cepat kali ini. Guchen itu pasti pendendam. Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah membuatku hancur berkeping-keping. Liu Ruyan menutup telepon. Dia menoleh untuk melihatku. Lampu neon di luar jendela mobil berkedip-kedip di wajahnya. Sudut bibirnya malah menyunggingkan senyum dingin. Dia pikir aku merasa kasihan. Dia ingin mengambil risiko untukku. Sebuah tangan dingin mencengkeram daguku, memaksaku untuk bertatapan dengannya. Nada bicaranya ambigu dan berbahaya. Aku takut aku terluka karenamu. Aku tak berani bicara. Hanya bisa menggelengkan kepala dengan panik. Dia mendekat, napasnya menerpa wajahku. Tenang saja, demi kamu, melawan seluruh dunia pun tak masalah. Yang aku takutkan adalah kamu, Kak. Tindakanmu ini menjerumuskanku ke dalam lubang api. Aku ingin menangis tanpa air mata, hanya bisa memaksakan senyum yang paling menyenangkan di wajahku. Lebih buruk dari menangis. Malam itu, aku dikurung di puncak gunung Liu Ruyan. Di depan pintu kamar tidur villa, berdiri dua pengawal berpakaian hitam setinggi 1,9 meter. Seperti dua menara besi, jangankan orang, seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Aku berbaring putus asa di ranjang tin cents bernilai jutaan dolar, memikirkan hidup. Rencana pelarian satu gagal, rencana dua harus dirumuskan. Pintu kamar tidur terbuka, Liu Ruyan masuk mengenakan jubah tidur sutra. Renda hitam menyoroti lekuk tubuhnya yang sempurna, rambut panjangnya yang basah tergerai di bahunya. Dia bahkan membawa kotak P3K. Dia duduk di sofa dan memberiku perintah. Aku berjalan mendekat dengan ragu-ragu. Alarm di benakku berbunyi paling keras. Buka bajumu, aku akan memeriksamu. Lihat apakah ada bekas yang tidak seharusnya tertinggal di tubuhmu. Otakku meledak seketika. Tolong. Apakah adegan erotis akan dimulai sekarang? Aku hanya umpan meriam yang ingin melarikan diri. Bekas apa yang mungkin ada di tubuhku? Selama masa kontrak, aku bahkan tidak menyentuh nyamuk betina. Hatiku menjerit gila, tubuhku menatap ke depan dengan kaku. Mataku menyaksikan langkahnya semakin mendekatiku. Dia mengulurkan tangan, jarinya membuka kancing pertama kemejaku. Aku menelan ludah, merasa seperti ikan di talenan. Sekarang, benar-benar tidak bisa melarikan diri. Keesokan harinya, aku melihat berita di meja makan. Berita utama laporan keuangan pagi sangat mencolok. Pewaris grup Gu, Tuan Guchen, tidak sengaja jatuh dari eskalator bandara. Patah tulang kaki kiri, telah dilarikan ke rumah sakit. Foto yang menyertai adalah Guchen berbaring di tandu. Dengan ekspresi malu diangkat ke ambulans. Susu di mulutku hampir menyembur keluar. Dalam hatiku hanya ada pujian dan, wah, wanita ini benar-benar berani. Kemampuan bisnis Biao boleh juga. Ini bukan hanya keseleo kaki. Ini langsung menuju kecacatan.
Tapi tidak apa-apa, Gu Chen dirawat di rumah sakit. Setidaknya dia tidak bisa turun dari tempat tidur selama 3 bulan. Aku aman untuk sementara. Aku harus memikirkan cara baru untuk melarikan diri. Rencana 2, dimulai. Liu Ruyan meletakkan cangkir kopi. Dia menyeka mulutnya dengan serbet. Hari ini temani aku ke suatu tempat. Aku didorong ke mobil lain olehnya. Dibawa ke pusat perbelanjaan barang mewah terkemuka di Beijing. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun ayahku, pilihkan hadiah. Dia mengangkat matanya. Aku mengikutinya tanpa minat. Bagaimanapun, aku hanyalah alat. Tidak peduli apa yang dia beli, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia berhenti di sebuah toko barang antik. Di etalase dipajang sepotong giok tulang dengan warna lembut dan ukiran yang indah. Sekilas terlihat sangat berharga. Keluarkan Phoenix Peony itu, biar kulihat. Pramuniaga segera mengenakan sarung tangan. Dengan hati-hati mengangkat giok tulang itu. Kelopak mataku tiba-tiba berkedut. Giok ini? Aku ingat, alur cerita di buku langsung meledak di benakku. Jangan beli ini. Barang ini beracun. Giok ini direndam dalam racun kronis yang disebut 7 hari menangis. Tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi jika dipakai dalam jangka panjang, racun akan perlahan meresap ke dalam kulit. Jika kakek memakainya, dia akan mati dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian keluarga Liu akan berada dalam kekacauan. Paman keduanya yang serigala berhati akan merebut kekuasaan. Perusahaan akan dirampas. Liu Ruyan akan langsung berubah dari putri surga menjadi wanita muda bangkrut. Akhirnya ditemukan oleh Gu Chen si mesum dan dipenjara di sangkar emas. Kasihan sekali wanita ini. Liu Ruyan, yang sedang memandangi giok tulang, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dia memegang batu giok itu, tangannya memutih karena terlalu keras menggenggam, matanya seketika setajam elang. Beberapa detik kemudian, dengan takut, dia meletakkan kembali giok tulang itu di atas alas beludru. Suaranya pelan, pikirnya keras, bagaimana caranya tanpa ketahuan. Pecahkan giok ini, tapi Liu Ruyan malah berbalik dan menunjuk ke sudut konter. Sebuah gembok umur panjang yang sederhana, terbuat dari perak, modelnya biasa saja. Paling mahal juga cuma 1 juta 2 juta. Sudahlah, yang ini saja yang bagus. Dia tersenyum kecil padaku, kau benar, ayah sudah tua. Lebih baik hal-hal nyata seperti ini, aku benar-benar bingung. Apa yang aku katakan? Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, pesta ulang tahun Tuan Liu dihadiri banyak orang penting. Semua tokoh terkemuka di kota Beijing datang. Liu Ruyan menggandengku, mengenakan gaun kutur, memukau seluruh ruangan. Pesta berjalan setengah jalan, paman kedua Liu Mingyuan berjalan ke atas panggung sambil tersenyum, memegang sebuah kotak kayu yang indah di tangannya. Kakak tahu kamu suka batu giok, aku secara khusus memilih giok kilin yang menguntungkan. Semoga kamu diberkati dengan umur panjang dan kesehatan. Kotak terbuka, dan di dalamnya tergeletak, tampaklah sebuah lagi. Giok yang lebih berkilau, para tamu memuji, jantungku berdegup kencang. Benar saja, Liu Ruyan malah tersenyum cerah, dia mengambil mikrofon. Suaranya dingin dan jernih, paman kedua baik sekali, tapi sebelum memberikan giok ini. Tetap saja, kita harus memeriksa barangnya terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ahli berpakaian putih. Dengan membawa peralatan profesional, di depan semua orang, mereka melakukan serangkaian operasi yang ganas seperti harimau. Segera, kesimpulan pun keluar, giok ini mengandung komponen yang sangat beracun. Pemakaian jangka panjang akan merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gagal organ. Seluruh aula terkejut, wajah Liu Mingyuan langsung menjadi pucat pasi, dan kakek Liu gemetar karena marah. Menunjuknya lama sekali tanpa bisa berkata apa-apa, Liu Ruyan menopang kakek, menatap dingin pada paman keduanya. Paman kedua, ada lagi yang ingin kau katakan? Liu Mingyuan langsung ditahan oleh pengawal. Sebuah pesta ulang tahun berubah menjadi siaran langsung perebutan kekuasaan di keluarga kaya, dalam kekacauan. Tuan peramalku, hadiah apa yang kau inginkan malam ini? Bisakah kau menghadiahiku 10 juta dan membiarkanku pergi? Aku meraung dalam hati, tetapi wajahku memerah karena napasnya. Dan tanpa sadar wajahku memerah. Ini tidak bisa dibiarkan. Bukan saja aku tidak bisa kabur. Malah semakin terikat padanya. Cara dia menatapku sudah bukan lagi seperti melihat pacar kontrak. Berubah menjadi melihat harta karun langka yang penuh dengan kepemilikan dan penyelidikan. Dan juga semacam fanatisme yang tidak aku mengerti. Aku harus membuatnya membenciku dan secara sukarela menendangku. Proyek penghancuran citra diri diaktifkan, proyek 1. Menunjukkan sifat kasarnya, menantang kebersihannya. Liu Ruyan membawaku ke restoran Prancis paling mewah di kota Beijing, harganya per orang 5 digit. Para tamu di sekitarnya berpakaian mewah, gerak-geriknya anggun, bahkan suara benturan pisau dan garpu pun terdengar seperti konser. Makanan pembuka datang, itu Wagyu Australia, aku langsung mengabaikan deretan di sampingnya. Garpu dan pisau yang berkilauan. Mengulurkan tangan, meraih potongan steak setengah matang itu. Kumasukkan ke mulut dan mengunyahnya dengan lahap. Minyak menetes di sudut bibirku.
Sengaja kukunya dengan suara keras. Sampai-sampai tetangga meja sebelah melirik. Melihat betapa bersihnya dirimu, kau pasti ingin mengusirku saat itu juga. Biar kulihatkan apa artinya lumpur yang sebenarnya. Tidak pantas untuk nona bangsawan sepertimu. Tangan Liu Ruyan memegang pisau dan garpu. Dia berhenti di udara, menatapku, terdiam selama setengah menit. Tepat ketika aku mengira dia akan meledak, dia malah meletakkan pisau dan garpu, mengambil serbet. Dengan lembut, setitik demi setitik, dia membantuku menghapus noda minyak di sudut mulutku. Tidak ada rasa jijik di matanya. Malah membawa sedikit nuansa romantis dengan makan menggunakan tangan. Apakah rasanya lebih enak? Dia bahkan meniru gayaku, meraih sepotong daging sapi. Menggigitnya kecil-kecil. Benar saja, jauh lebih enak. Dia tersenyum padaku. Kamu pasti sudah melalui banyak penderitaan sehingga menggunakan pisau dan garpu terasa nyaman. Setelah ini, makanlah sesukamu. Keaslian yang tidak terikat oleh dunia ini terlalu mempesona. Aku memegang steak di tanganku, benar-benar membatu. Rencana 2. Menunjukkan sifat dasar mesum dan menantang sifat posesifnya. Temannya mengadakan pesta kolam renang. Dia terus menarikku untuk pergi bersamanya. Kesempatan datang. Di kolam renang. Semua gadis seksi berbikini, tubuh mereka lebih dari yang lain. Aku sengaja berpura-pura. Seperti orang udik, mataku membelalak, melihat dari kiri ke kanan. Dari atas sampai bawah, kurang air liur saja. Wah, panjang kakinya, bentuk pinggangnya, surga dunia. Lihat aku, lihat aku. Aku hanyalah bajingan yang tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhku. Cepat tenggelamkan aku dalam dirimu, lalu buang aku. Liu Ruyan sedang mengobrol dengan beberapa wanita sosialita. Merasakan tatapanku, ekspresinya langsung mendingin. Dia berjalan mendekat tanpa sepatah kata pun. Di depan semua orang, dia tiba-tiba melepas jaket anti mataharinya, di dalamnya. Setelan renang hitam custom yang lebih seksi menonjolkan lekuk tubuhnya. Seketika, semua mata tertuju padanya, meninggalkan para wanita lainnya. Dia seperti ratu, menyeretku ke dalam air. Air kolam yang dingin membuatku menggigil. Belum sempat bereaksi, dia sudah menangkup wajahku dan menciumku di depan umum. Itu adalah ciuman yang penuh agresi dan klaim kepemilikan. Dia berbisik di telingaku dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Dengan rasa memiliki yang kuat, matamu hanya boleh melihatku, priaku. Jika kamu melihat ke arah lain, aku akan mencungkil matamu. Dia berhenti sejenak. Ujung lidahmu lembut menjilat daun telingaku. Sayang, 2 kata terakhir. Sungguh ambigu, tapi membuatku merinding, hampir tersedak. Gila-gila, wanita ini lebih posesif dari CEO. Aku keluar dari mulut singa, masuk ke kandang harimau. Rencana 3 mengekspos kurangnya budaya dan menantang estetika elitnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, membawaku ke pameran seni modern. Aku berdiri di depan lukisan Picasso. Di atasnya penuh dengan blok warna dan garis yang terdistorsi. Aku memutuskan untuk melakukan bunuh diri tingkat tinggi. Aku menunjuk lukisan itu. Berkoar sekeras mungkin di seluruh galeri. Lukisan macam apa ini? Benar-benar berantakan. Keponakan saya yang berumur 3 tahun menggambar lebih baik darinya. Seni? Omong kosong. Cepatlah, marahi saya karena tidak punya selera. Marahi saya karena bodoh dan menendang saya keluar dari kuil seni yang megah ini. Semua orang di sekitar menatapku dengan jijik. Penyelenggara pameran seni berjalan dengan wajah pucat, hendak marah, tetapi Liu Ruyan menghentikannya. Setelah mendengarkan ocehanku, dia mengangguk seolah berpikir. Kemudian, dia berbalik ke arah penyelenggara dengan nada tenang namun tidak dapat disangkal. Lin Yan benar, seni tidak seharusnya dibuat seolah-olah sangat mendalam. Terpisah dari masyarakat, hal-hal yang hanya menyenangkan orang banyak tetapi tidak dimengerti oleh orang biasa. Tidak layak muncul di pandanganku, penyelenggara sangat ketakutan hingga bergegas pergi sambil mengiyakan. Keesokan harinya, kudengar lukisan palsu bernilai ratusan juta itu diam-diam diturunkan semalam. Aku berbaring di sofa villa, benar-benar mati rasa, dunia ini pasti sudah gila. Aku menyerah pada pengobatan, rencana melarikan diri berulang kali gagal dan membuatku kelelahan. Aku memutuskan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk menyelamatkan negara, pertama-tama mendapatkan uang, selama ada cukup uang. Aku tidak percaya aku tidak bisa melarikan diri. Aku berbaring di tepi kolam renang terbuka villa, berjemur di bawah matahari. Memakai kacamata hitam, otakku mulai meninjau kembali berita keuangan yang kulihat sebelum menyeberang. Lagi pula aku sedang menganggur, anggap saja sebagai lamunan. Andai saja aku punya uang sekarang, aku akan langsung all in pada saham sampah bernama Xincheng Technology itu. Harga sahamnya sekarang anjlok ke dasar, bahkan sahamnya pun tidak penuh, tetapi bulan depan ia akan diakuisisi oleh raksasa multinasional Tianqiong Group, langsung naik 30 kali lipat. Pada saat itu, jangan katakan selimut, aku bisa langsung membeli pulau untuk menjadi pemiliknya. Tidak perlu lagi melihat ekspresi orang, Liu Ruyan di samping yang berbaring di kolam renang, matanya di balik kacamata hitam tiba-tiba terbuka. Dia mengambil ponselnya, jari-jarinya mengetuk layar dengan cepat.
Tanpa mengubah ekspresi, dia mengirim pesan, menggunakan semua modal kerja, berapapun biayanya. Akuisisi semua posisi Xingcheng Technology di pasar, sebulan kemudian. Aku masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan 100.000 yuan dari Liu Ruyan. Sebagai modal awalku, Liu Ruyan mengenakan setelan profesional yang rapi. Kembali dari luar, melemparkan sebuah dokumen ke meja kopi di depanku. Judulnya adalah Laporan Peningkatan Aset, Penataanmu bulan lalu sangat sukses. Dia membuka kancing jasnya, duduk di depanku, menyilangkan kakinya. Dengan aura ratu terpancar, kita menghasilkan 300 miliar. Dia mendorong kartu hitam ke hadapanku. Ini bonusmu, 10 miliar. Aku lihat laporannya. Angka yang menyilaukan, dan melihat lagi kartu yang katanya berisi 10 miliar itu. Tangan gemetar seperti penderita Parkinson. Aku menjadi miliarder, hanya karena aku berbaring di tepi kolam renang. Melamun ya, 100 miliar, beneran? Aku menghitung beberapa nol, satuan, puluhan, ratus, ribu, juta. Sial, dengan uang sebanyak ini, ngapain juga aku repot-repot lari? Salah, kita harus lari lebih cepat. Gu Cheng si gila itu. Seandainya mereka tahu aku tak hanya memiliki Liu Ruyan, tapi juga kaya raya. Apa dia harus menembakku langsung dengan RPG? Liu Ruyan mendengar isi hatiku. Mungkin mereka salah sangka aku bersemangat karena rencana berhasil, dan juga gelisah karena ancaman Gu Cheng. Dia berdiri, berjalan ke belakangku, dan memelukku dengan lembut. Dagu dia bersandar di bahuku, napas hangatnya menerpa pipiku. Jangan takut. Nadanya untuk pertama kalinya mengandung sedikit kelembutan dan ketenangan. Sekarang, kita memiliki modal yang cukup untuk bermain-main dengannya dengan baik. Kau ingin bermain bagaimana? Aku akan menemanimu. Saat itu, aku mencium aroma samar dari tubuhnya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan benar-benar merasakan sedikit ketenangan. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini sejak aku tiba di dunia ini. Pada saat yang sama, di kamar VIP terbaik sebuah rumah sakit swasta di ibu kota, Gu Chen, yang baru saja melepas gipsnya, dan berdiri dengan susah payah dengan bantuan tongkat, melihat laporan yang diserahkan oleh bawahannya, wajahnya muram seperti akan meneteskan air. Aset grup Liu melonjak puluhan miliar dalam sebulan, dan dalam misterius di baliknya. Semua petunjuk mengarah padaku, Lin Yan, seorang pria yang sama sekali tidak diperhatikannya. Pria simpanan Liu Ruyan. Kebencian yang luar biasa seperti ular berbisa. Melahap kewarasannya. Lin Yan, dia menyebut namaku melalui gigi yang terkatup. Kegilaan dan obsesi di matanya hampir menjadi nyata. Aku harus mengupas kulitmu yang munafik ini. Lapis demi lapis. Gu Chen sudah keluar dari rumah sakit. Dia tidak langsung mencariku untuk membuat masalah, melainkan mulai menyerangku dengan gila-gilaan. Dia menggunakan semua koneksi keluarga Gu untuk menyelidikiku sampai ke akar-akarnya. Hasilnya membuatnya sangat tidak puas. Catatanku kosong. Aku tumbuh di panti asuhan terpencil sejak kecil. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, latar belakangku bersih seperti kertas putih. Justru inilah yang dia inginkan. Dia ingin membongkar kedokku sebagai gigolo di depan semua orang. Membuat Liu Ruyan kehilangan muka, dan membuatku benar-benar hancur di Jinling. Dia merencanakan pesta amal yang mewah, mengundang semua tokoh terkenal dan berkuasa di ibu kota. Ini adalah perjamuan Hongmen yang dirancang khusus untukku. Sebelum perjamuan, Liu Ruyan sedang memilih gaun untukku. Dia memegang 2 setelan jas haute couture dan bertanya mana yang lebih bagus. Aku duduk di sofa dengan linglung. Memakai apapun sama saja. Bagaimanapun, aku akan mati malam ini. Jika tidak, dia pasti akan membongkar fakta bahwa aku yatim piatu. Membiarkan semua orang menertawakanku. Baiklah, Liu Ruyan sangat menjaga harga dirinya. Pasti akan merasa malu dan langsung menendangku. Uang perpisahan ini, aku akan mendapatkannya. Saat itu, langit luas bagai burung yang terbang. Liu Ruyan sedang merapikan dasiku. Jari-jarinya berhenti. Aku merasakan aura di tubuhnya langsung mendingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil telepon dan pergi ke balkon untuk menelepon. Perjamuan diadakan di ballroom hotel yang mewah. Gu Chen berjalan dengan tongkat, tetapi tetap berpenampilan anggun. Dia menyambut para tamu seperti tuan rumah. Ketika dia melihatku dan Liu Ruyan muncul bersama, matanya memancarkan sedikit kebencian. Ketika perjamuan mencapai puncaknya, Gu Chen naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Malam ini, kita juga menyambut tamu istimewa, yaitu Tuan Lin Yan di sisi Nona Liu. Dia sengaja menekankan kata-kata, Tuan Lin Yan. Tuan Lin masih muda, tetapi sudah bisa mendapatkan perhatian Ruyan. Pasti orang yang luar biasa. Aku ingin tahu dari keluarga terkemuka mana Tuan Lin berasal. Kami semua sangat penasaran. Tatapan semua orang. Serentak, semua terfokus padaku, dengan tatapan menyelidik. Dengan rasa ingin tahu, dan juga dengan niat buruk. Aku sedang bersiap untuk mengikuti naskah. Berpura-pura panik, merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam drama ini, Liu Ruyan meremas tanganku dan menggandengku.
dengan tenang berjalan ke depan panggung. Dia mengambil mikrofon dari tangan Gu Chen, auranya terpancar penuh. Tentu saja, pria saya bukan orang biasa. Begitu dia selesai berbicara, pintu besar di belakang ruang perjamuan didorong terbuka dari luar. Seorang pria tua Eropa berambut putih tetapi bersemangat. Di bawah pengawalan sepasang pengawal berpakaian hitam, dia berjalan masuk dengan langkah mantap. Dia mengenakan tuxedo yang sempurna. Mengenakan sarung tangan putih, aura elegan bangsawan kuno itu tidak mungkin dibuat-buat oleh seorang aktor. Dia langsung berjalan ke arahku dan dengan hormat membungkuk 90 derajat padaku. Kemudian, dengan lancar berbicara dalam bahasa Mandarin, "Tuan muda, Tuan besar menyuruh saya menjemput Anda." Beliau berkata, "Anda sudah cukup bersenang-senang di luar. Seharusnya pulang dan mewarisi bisnis keluarga." Seluruh ruangan sunyi senyap. Mulutku terbuka lebar hingga bisa memasukkan sebutir telur. Siapa orang asing ini? Aktingnya terlalu bagus. Ini pasti aktor kelas nasional. Dari mana Liu Ruyan menyewa aktor figuran ini? Oscar saja berhutang piala padanya. Wajah Gu Chen seketika berubah dari sombong menjadi pucat pasi, ekspresinya seperti habis makan kotoran, sangat jelek. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Dengan sedikit mengejek di sudut bibirnya, "Tuan muda Gu, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Atau apakah Anda ingin mempertanyakan nama keluarga Rothschild, ya?" Dengan satu suara, kerumunan meledak. Keluarga Rothschild. Keluarga tersembunyi papan atas yang legendaris, yang mengendalikan urat nadi ekonomi dunia. Gu Chen benar-benar menjadi bahan tertawaan. Serangan mematikan yang direncanakannya dengan cermat malah mengubahnya menjadi badut di tengah bisikan dan cemoohan. Dia hampir melarikan diri. Kulihat Liu Ruyan melakukan ini untukku, sampai-sampai mengarang identitas yang begitu menggemparkan. Untuk pertama kalinya, ada perasaan aneh di hatiku, saat perjalanan kembali ke villa. Di dalam mobil sunyi senyap. Aku melihat pemandangan jalanan yang melaju mundur dengan cepat di luar jendela. Perasaanku campur aduk. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Memecah kesunyian. "Orang tua itu, berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk menyewanya?" Liu Ruyan sedang memejamkan mata, beristirahat, mendengar perkataanku. Perlahan membuka mata. Dia menoleh dan menatapku sekilas. Tatapannya sangat tenang. Dia nyata. Aku tertegun. Dia menjelaskan dengan datar. Terakhir kali mengakuisisi teknologi Xingchen, keluarga mereka mengalami sedikit masalah, dan saya membantu mereka menyelesaikannya. Anggap saja mereka berhutang budi padaku. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kupikir aku berada di lapisan pertama. Dia berada di tingkat kelima. Ternyata dia di stratosfer. Ternyata 300 miliar yang kudapatkan dengan mudah adalah hasil perjuangannya melawan perusahaan-perusahaan top dunia. Kembali ke villa, lampu ruang tamu menyala, Liu Ruyan melepas sepatu hak tingginya. Berjalan tanpa alas kaki kebar dan menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri, kulihat dia dengan lelah memijat pelipisnya. Di wajahnya tampak keletihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di meja kopi masih ada setumpuk dokumen. Aku secara tidak sengaja melirik sekilas. Proyeksi dokumen tentang grup Gu yang dengan sengaja melakukan short selling. Solusi kerangka perusahaan kita, ada beberapa salinan lagi di bawah ini yang menjelaskan tentang perusahaan Gu Chen. Gerakan kecil yang dilakukan baru-baru ini, dan semua ini telah diprediksi olehnya sebelumnya. Satu persatu diselesaikan, dia diam-diam menangani masalah ini untukku. Sesuatu sepertinya menyentuh hatiku dengan lembut. Aku tanpa sadar berjalan mendekat, merebut kopi dari tangannya. Suaraku agak serak. Liu Ruyan benar-benar tertegun. Dia mendongak menatapku, matanya yang selalu seperti gunung es. Ada sesuatu yang mencair di mata dingin itu. "Apa yang kau lihat?" "Buku mengatakan perutmu tidak baik. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mengalami pendarahan lambung. Jika kamu jatuh, Gu Chen yang gila itu pasti akan menghancurkanku menjadi abu." Aku hanya melindungi diri sendiri. Ini murni tindakan membela diri. Dia mendengarkan isi hatiku. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Menimpa lenganku, panas membara. Dia menundukkan kepala. Dengan suara sangat rendah, dia mengucapkan terima kasih. Ini adalah pertama kalinya. Dia berterima kasih padaku. Aku merasa sangat tidak nyaman dan ingin menarik tanganku. Namun, dia menggenggamnya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidak menggerutu gila-gilaan dalam hati. Sepertinya, wanita ini tidak terlalu sulit untuk ditoleransi. Larut malam. Aku berbaring di tempat tidur, berguling-guling, pintu kamar tidur terbuka lagi, masih dengan gaun tidur sutra yang sangat seksi itu. Masih Liu Ruyan yang sama, tetapi kali ini, dia tidak seperti sebelumnya. Dengan pendekatan agresif, dia hanya berjalan diam-diam ke sisi tempat tidurku, dan duduk. Menatapku dengan tenang, cahaya bulan menembus celah tirai, menimpakan bayangan belang-belang di wajahnya. Setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya berbicara, suaranya membawa sedikit yang tak terdeteksi. Gemetar dan hati-hati. "Lin Yan, jika suatu hari nanti, aku tidak bisa mendengar isi hatimu lagi,
Apakah kamu masih akan memperlakukanku dengan baik seperti ini? Hatiku tersentak kaget. Ternyata dia bisa mendengar. Tunggu, arti dari kalimatnya ini adalah, dia takut kehilangan aku. Aku melihat kerapuhan dan kegelisahan yang hampir meluap di matanya. Seketika, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Gu Chen telah terpojok. Perusahaan hampir bangkrut di bawah tekanan dahsyat Liu Ruyan. Dia berubah dari anak emas menjadi tidak punya apa-apa. Semua yang direbut, mengkatalisasi kegilaan dan sikap keras kepala dalam karakternya hingga ekstrim. Ponsel saya berdering, itu adalah nomor asing, saya mengangkatnya. Terdengar suara Gu Chen yang dingin dan terdistorsi dari dalam. Linian, di telepon. Ada seorang wanita yang mulutnya dibekap, suara rintihan tertahan, suara itu. Aku terlalu familiar, itu Liu Ruyan. Seketika seluruh darahku mengalir ke kepala. Tangannya dingin sekali. Jika kau ingin dia hidup, bawa 100 miliarmu itu. Sendirian, ke dermaga terbengkalai di pinggiran barat, jangan berpikir untuk melapor ke polisi. Kalau tidak, aku akan membuat Liu Ruyan merasakan, apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Telepon ditutup, otakku berdengung. Satu suara, kekosongan, ini tidak benar. Ini sama sekali berbeda dari yang tertulis di buku. Buku itu jelas mengatakan mereka menculikku, menggunakan aku untuk memeras Liu Ruyan. Beraninya dia menyentuh Liu Ruyan? Beraninya dia? Kemarahan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti tangan raksasa, mencengkeram jantungku erat-erat. Kabur? Kabur dengan manajer cantik? Semua pikiran kacau di benakku. Pada saat ini, semuanya menghilang. Aku hanya punya satu pikiran, menyelamatkannya. Aku harus menyelamatkannya. Aku menerobos masuk ke kamar tidur Liu Ruyan. Ponselnya tergeletak di tempat tidur. Dengan tangan gemetar, aku membuka. Ternyata itu adalah penutup mata tidur milik Liu Ruyan. Dia pasti mengambil fotonya diam-diam entah kapan. Di bawah foto itu, ada catatan kecil, dewaku. Jantungku seperti diremas erat oleh sebuah tangan, sakitnya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Bodohnya dia. Aku bukan dewa, aku hanya pengecut yang ingin melarikan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Melapor ke polisi adalah pilihan terakhir. Gu Chen sekarang gila, dia bisa melakukan apa saja. Aku akan mencari buku alamat. Ketemu catatan itu. Nomor telepon kepala pelayan. Pelayan Rothschild menjawab telepon dengan cepat. Suara hormat dan tenang terdengar dari sana. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Suaraku serak karena marah. Aku butuh bantuan khusus. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Aku ingin senjata. Ingin perlengkapan. Ingin orang terkuatmu. Harganya? Bukan masalah. Baik, akan dikirim ke lokasi yang Anda tentukan dalam setengah jam. Setelah menutup telepon, aku bergegas ke ruang ganti dan mengenakan pakaian olahraga hitam paling rapi. Dalam diriku yang sebenarnya, tatapan mataku dingin dan tegas, bahkan aku sendiri tidak mengenalinya kali ini. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menuju perang milikku sendiri. Dermaga lutut. Angin malam sangat dingin, membuat lembaran besi gudang berderak. Aku bersembunyi di balik sebuah kontainer, pikiranku dengan cepat mengingat semua deskripsi tentang Gu Chen dari buku. Dia sangat sombong dan menikmati perasaan mengendalikan segalanya secara patologis. Dia suka berada di tempat tinggi. Mengagumi perjuangan terakhir mangsanya. Jadi, dia pasti berada di ruang pengawasan di lantai 2. Selain itu, buku itu menyebutkan sebuah detail. Dia memiliki kebiasaan seperti obsesif-kompulsif. Dia benci angka. 3. Jadi, dalam tata letak tempat persembunyiannya, di belakang kontainer ketiga dari kiri. Selalu menjadi titik buta visualnya, yaitu posisiku saat ini. Aku dari paket perlengkapan yang dikirimkan kepala pelayan. Mengeluarkan sepasang kacamata night vision, memakainya. Benar saja, dermaga itu dipenuhi kamera pengintai. Namun, posisiku saat ini menciptakan titik buta yang sempurna. Aku seperti seekor tokek. Menempel di bayangan kontainer, menyelinap ke gudang terbesar di tanah tak bertuan itu. Begitu masuk, aku melihat Liu Ruyan terikat di kursi di tengah gudang. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat seperti kertas. Mulutnya ditutupi dengan lakban hitam. Tetapi ketika dia melihatku muncul, mata redupnya seketika memancarkan cahaya yang luar biasa. Ia mulai menggelengkan kepalanya dengan panik, tenggorokannya mengeluarkan suara merintih. Linian, cepat pergi. Jangan takut. Aku datang. Aku membisikkannya tanpa suara. Ini pertama kalinya aku secara aktif mengirimkan informasi padanya, bukan secara pasif membocorkan isi hatiku. Plak, plak, plak. Suara tepuk tangan datang dari lantai 2. Gu Chen bertumpu pada tongkatnya. Menuruni tangga gelap selangkah demi selangkah, dengan senyum sakit di wajahnya. Menyentuh sekali. Sayang sekali, hari ini kalian berdua. Semua akan mati di sini. Beberapa pria bengis dengan senjata mengikutinya dari belakang. Dia berjalan ke hadapan Liu Ruyan dan mengangkat dagunya dengan popor senapan di tangannya. Liu Ruyan. Lihatlah, pria yang kau pilih ini, demi dirimu.
Benar-benar tidak peduli nyawa. Lalu dia menodongkan pistol ke arahku. Transfer uang ke rekening yang saya tunjuk, lalu potong satu lenganmu. Aku mempertimbangkan untuk melepaskannya. Aku menatapnya dengan dingin. Maju selangkah, lepaskan dia, aku yang akan tinggal. Lakukan sesukamu. Gu Chen tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon terbesar. Kau pikir kau siapa? Parasit yang naik jabatan karena wanita? Berani-beraninya kau bernegosiasi denganku. Tepat saat dia tertawa terbahak-bahak, momen paling lengah, hanya terdengar suara ringan. Seluruh lampu di gudang, termasuk layar di ruang kontrol lantai 2, seketika padam. Dunia tenggelam dalam kegelapan dan kesunyian total. Apa yang terjadi? Gu Chen berteriak panik. Saatnya tiba. Dalam kegelapan, aku mengandalkan posisi dan jarak yang baru saja kuingat. Seperti seekor caetah, dia menerjang ke tengah gudang tempat Liu Ruyan berada. Kegelapan memberiku perlindungan terbaik. Orang-orang Gu Chen menjadi kacau balau. Teriakan dan suara langkah kaki yang meraba-raba bercampur menjadi satu. Aku bergegas ke sisi Liu Ruyan dan dengan kilat memotong tali yang mengikatnya dengan belati militer yang tersembunyi di lengan bajuku. Cepat pergi. Aku meraih tangannya dan menggeram padanya. Lari keluar dari pintu kecil di belakang. Orang-orang kepala pelayan ada di luar, tapi dia mencengkeram tanganku erat-erat. Tidak mau bergerak selangkah pun. Aku tidak pergi. Dalam kegelapan. Jika harus pergi, kita pergi bersama. Sial. Raungan Gu Chen bergema di gudang yang kosong. Lin, kau orang rendahan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat gudang menyala, memancarkan cahaya redup yang membuat segalanya tampak samar. Kami benar-benar ketahuan. Gu Chen sudah beradaptasi dengan cahaya. Dia membawa kapal pemadam kebakaran yang entah dari mana didapatnya. Matanya merah, seperti binatang buas yang benar-benar marah, dan menyerbu ke arah kami dengan gila. Jangan harap ada yang bisa kabur. Saat itu, pintu gudang didobrak dari luar dengan kekuatan besar. Orang yang dikirim kepala pelayan, sekelompok profesional terlatih berpakaian serba hitam dan bersenjata lengkap. Banjir masuk, langsung terlibat pertempuran dengan bawahan mantan menteri. Suasana kacau balau. Kilatan pedang, bayangan pedang, tinju dan tendangan berdatangan, aku melindungi Liu Ruyan di belakangku. Sambil menghindar serangan, aku coba membawanya ke pintu, tapi tujuan Gu Chen tetap hanya kami berdua. Dia benar-benar gila, mengayunkan kapal pemadam kebakaran seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah, dalam kekacauan. Seorang bawahan di sisinya ditendang olehku, memperlihatkan Liu Ruyan di belakangnya. Dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan kapal pemadam kebakaran ke leher Liu Ruyan. Serangan itu sangat cepat dan kejam, dengan tekad untuk mati bersama. Liu Ruyan sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Otakku kosong, tubuhku lebih cepat dari pikiran. Aku tidak ragu sedikit pun. Berbalik dengan cepat, melindungi Liu Ruyan sepenuhnya di pelukanku dengan punggungku. Menyambut tebasan maut itu, suara tumpul menghantam daging, mata kapak yang dingin menancap dalam di punggungku. Rasa sakit menusuk seperti sengatan listrik menjalar ke seluruh tubuhku. Aku mengerang dan kakiku lemas. Hampir berlutut, tapi tidak. Aku menggunakan sisa kekuatanku. Memeluk erat wanita yang gemetar ketakutan di dalam pelukanku, yang sudah ketakutan setengah mati. Aku berbisik lembut di telinganya dengan sekuat tenaga, jangan takut. Sekarang giliran aku melindungimu. Gu Chen ditendang terbang oleh Biao yang tiba kemudian. Dia menekannya kuat-kuat di tanah. Aku tidak bisa menahannya lagi, memeluk Liu Ruyan. Bersama jatuh di genangan darah dingin, sesaat kabur, dunia berputar. Pikiran terakhirku sebelum koma adalah, jadi ini rasanya. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk menerima kematian demi dia. Cukup berharga. Aku terbangun dalam aroma disinfektan, langit-langit putih. Spray putih, aku bergerak sedikit, lalu rasa sakit menusuk di punggungku. Aku terkesiap. Jangan bergerak. Suara yang familiar, namun parau karena menangis. Di telingaku terdengar suara, aku menoleh dan melihat Liu Ruyan berbaring di sisi tempat tidurku. Dia mengenakan t-shirt putih sederhana, rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya terlihat pucat. Lingkaran hitam tebal terlihat di bawah matanya. Dia menjagaku seperti ini, tidak tahu sudah berapa lama. Melihat aku bangun, wajahnya pertama kali menunjukkan kejutan besar, lalu kemudian. Air mata jatuh berderai seperti mutiara putus, dan kau terbangun. Akhirnya kau bangun. Dia ingin menyentuhku, tapi takut melukai lukaku. Tangan tergantung di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Maafkan aku. Maafkan aku, Lin Yan. Semua ini karenaku. Dia tersedak. Terengah-engah, seperti anak kecil yang berbuat salah. Aku menggelengkan kepala. Ingin bicara sesuatu, tapi tenggorokanku kering dan sakit, tak satu kata pun keluar. Dia langsung sadar dan buru-buru menuangkan air untukku, lalu membasahi kapas. Hati-hati ku basahi bibirku. Sunyi di ruangan, hanya isak tangisnya yang tertahan. Lama sekali, sepertinya dia akhirnya memberanikan diri dan menatapku. Mata merah dan bengkak. Lin Yan menarik napas dalam-dalam.
Sepertinya akan membuat keputusan penting. Aku bisa mendengar isi hatimu. Aku tidak terkejut. Hanya dia memperhatikannya, menunggu dia melanjutkan perkataannya, sejak hari kedua kontrak kita dimulai. Aku bisa mendengarnya. Aku tahu kamu ingin kabur, kamu ingin meninggalkanku. Kamu ingin pergi ke Myanmar Utara membeli tambang, ingin mencari 10 wanita cantik untuk menghangatkan ranjangmu. Aku tahu kamu pikir aku gila. Merasa aku menyebalkan, merasa aku adalah seorang yang suka mengarang cerita yang tidak masuk akal. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Air matanya jatuh semakin deras. Tapi aku juga tahu, kamu akan mengganti kopiku diam-diam karena perutku tidak enak. Kamu akan mengkhawatirkanku dalam hati ketika aku dijebak oleh paman kedua. Mencaci makinya sebagai rubah tua. Kamu akan, ketika semua orang menertawakanku. Berpikir dalam hati bagaimana caranya agar aku tidak kehilangan muka. Kamu akan datang menyelamatkanku sendirian saat aku diculik, padahal kamu sangat ketakutan. Aku tidak butuh peramal. Aku hanya butuh kamu. Dirimu yang nyata, Lin Yan. Aku mencintaimu. Bukan karena kemampuanmu, juga bukan karena apa yang bisa kamu berikan padaku, tapi karena kamu. Karena kamu adalah kamu. Dia mengangkat wajahnya yang penuh air mata, matanya penuh dengan kerendahan hati dan permohonan. Bisakah kamu tidak pergi? Jadilah pria sejatiku. Maukah kamu? Aku melihatnya menangis seperti anak kecil tak berdaya. Hati yang selama ini hanya ingin kabur itu, luluh lantak. Aku tidak menggerutu dalam hati. Aku mengulurkan tangan yang tidak terluka, yang masih diinfus. Dengan canggung menyeka air mata di wajahnya, lalu di bawah tatapannya. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Liu Ruyan tertegun. Detik berikutnya. Dia tidak peduli dengan luka di punggungku, tiba-tiba menerjang ke pelukanku dan menangis dengan keras. Seolah ingin mengeluarkan semua keluhan, ketakutan, dan kegelisahan selama beberapa hari ini. Aku memeluknya, dengan lembut menepuk punggungnya. Kali ini, aku rela. Akhir dari Gu Chen sangat tragis. Penculikan, penganiayaan berat yang disengaja, kejahatan komersial, beberapa dakwaan digabungkan. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pohon besar keluarga Gu juga runtuh dengan dahsyat. Di bawah penindasan bersama dari keluarga Liu dan perusahaan investasi keluarga kami yang tiba-tiba muncul. Dengan cepat dihapus dari lingkaran emas. Setelah aku keluar dari rumah sakit, Liu Ruyan memanjakanku habis-habisan. Dalam arti sebenarnya, semua sudah tersedia. Pakaian disiapkan, hari-hariku adalah berbaring di sofa villa. Makan pangsit yang dibuatnya sendiri, menonton TV 80 inci. CK. Inilah hidup yang sebenarnya. Walaupun aku tidak jadi pergi ke Myanmar Utara dan tidak berhasil mewujudkan impianku bersama 10 wanita cantik berbikini. Mimpi kipas gunung, tapi justru membuat wanita terkaya nomor 1 di ibu kota menjadi pengasuh pribadiku. Sepertinya lebih menyenangkan, Liu Ruyan hendak menyuapkan setengah jeruk ke mulutku. Gerakannya terhenti, dia berjinjit dan mencium pipiku dengan keras. Tertawa seperti kucing pencuri hati, mimpi saja, tunggu lukamu sembuh. Kamu harus patuh pergi ke perusahaan untuk membantuku bekerja, maka aku menjadi penasihat khusus grup Liu yang baru diangkat, keberadaan misterius tanpa jabatan aktual tetapi memiliki otoritas tertinggi. Kantorku berada di suite kantor Liu Ruyan, didekorasi lebih mewah dari tempatnya. Isi pekerjaan sehari-hari adalah bermain game dan tidur di dalamnya. Serta, Liu Ruyan, dan Nyonya Liu yang sesekali datang untuk memeriksa pekerjaan. Tetapi seluruh perusahaan, dari para tetua grup, hingga gadis kecil di meja depan, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatiku sedikit pun. Karena seluruh lingkaran elit ibu kota menyebarkan legenda tentangku. Dewa kekayaan yang menggunakan uang saku 100 miliar untuk menghasilkan keuntungan 300 miliar. Dalang di balik layar yang melenyapkan keluarga Gu dalam sekejap jari. Pewaris Rothschild yang membuat nona muda Liu jatuh cinta mati. Dulu, teman-teman yang meremehkanku dan memanggilku gigolo. Teman-teman buruku sekarang berusaha menjilatku. Semua ditolak mentah-mentah oleh Liu Ruyan tanpa ampun. Dia membersihkan duniaku. Semuanya dibersihkan, hanya dia yang tersisa. Terkadang, aku berbaring di sofa kantor, memandang keluar jendela ke kota Beijing yang ramai. Teringat samar-samar masa lalu, saat masih di bilik kantor demi beberapa ribu. Diriku yang lembur hingga larut malam. Kehidupan sekarang seperti mimpi yang tidak nyata. Mimpi indah yang tidak ingin kubangunkan lagi, mimpi yang ada dirinya. Liu Ruyan membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada secangkir susu hangat. Melamun lagi, dia berjalan ke arahku dan duduk. Dengan alami menyandarkan kepalanya di bahuku. Sedang memikirkan apa? Aku tersenyum. Aku menyesap susu. Sedang memikirkan, istriku sangat baik. Kali ini, itu adalah kejujuran dari hati.